Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo Bapak. Perkenalkan saya Muhammad Fikri dari kelompok 3 dan kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Maka dari itu, simak video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kenapa atau alasan latar belakang dari kami memilih tema ini, yaitu fenomena penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah kesehatan satu individu saja, tapi itu adalah masalah serius bagi bangsa Indonesia. Ketika generasi muda yang seharusnya menjadi motor penggerak bangsa malahan terjerumus ke dalam narkoba, maka itu narkoba merusak potensi seseorang, baik itu dari kesehatannya, dari psikisnya, ataupun dari lingkungannya. Sehubungan dengan persatuan dalam Pancasila, ini adalah pelanggaran langsung terhadap tindakan manusia sebagai kebajikan, kemanusiaan, dan kesopanan, dan pelanggaran langsung terhadap semangat persatuan bangsa. Kemudian itu ada tujuan dari kami memilih tema ini, yaitu yang pertama membuat anak-anak muda lebih sadar bahaya narkoba buat diri sendiri dan keluarga. Yang kedua itu ada tertanamnya nilai persatuan dan kebersamaan dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia sebagai pertahanan moral buat tolak untuk narkoba ini. Mendorong lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan bebas dari narkoba. Mengajak peserta ikut aktif dalam kampanye anti narkoba sebagai bentuk penolakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, manfaat proyek. Yang pertama, mahasiswa dan pelajar dapat pemahaman lebih dalam soal bahaya narkoba. Yang kedua, bikin lingkungan yang kuat dan saling dukung buat cegah narkoba. Yang ketiga, memperkuat rasa satu sama lain dan tanggung jawab dalam menjaga anak. Yang keempat, jadi pengalaman keren buat hidup nilai Pancasila, khususnya sila ketiga lewat aksi nyata. Baiklah, materi selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian penyalahgunaan narkoba, yang dimana secara konseptual penyalahgunaan narkoba berarti menggunakan obatan secara terlarang. Yang dimana dengan menggunakan obat-obatan secara terlarang ini bisa menyebabkan pemikiran kita menjadi kacau sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang negatif. Selanjutnya, pengertian narkoba itu sendiri. Secara teori, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya yang secara teoritis didefinisikan sebagai zat-zat yang memiliki potensi untuk mengubah kesadaran seseorang. Selanjutnya, narkoba juga menyebabkan beberapa faktor, yaitu faktor individu, yang dimana faktor individu ini bisa menyebabkan tekanannya biologis dan psikologis. Selanjutnya ada faktor sosial yang menyebabkan pengaruh keluarga dan juga pengaruh teman sebaya. Selanjutnya faktor lingkungan, ada aksesibilitas dan ketersediaan, pengaruh media dan budaya. Selanjutnya ada faktor ekonomi dan budaya, kemiskinan dan stres ekonomi, serta norma budaya dan hukum. Dan terakhir, dari dampak dari narkoba itu sendiri adalah meningkatnya pengguna dan pengedar narkoba di berbagai kalangan, timbulnya perilaku menyimpang akibat pengaruh narkoba, hilangnya semangat kebangsaan dan rasa tanggung jawab sosial, dan terakhir meningkatnya penggunaan dan pengedar narkoba di kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kerangka konseptual. 4 pendekatan utama, yaitu yang pertama pendekatan sosial kultural, 2 pendekatan hukum dan pemerintah, 3 pendekatan kolaboratif atau gotong royong, 4 pendekatan rehabilitatif dan empatik. Keempat pendekatan ini membentuk aspek teknis dan moral. Baik, di sini saya akan menyampaikan metode pelaksanaan. Jadi metode pelaksanaan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang bersifat kolaboratif serta berbasis pada tindakan nyata di lapangan. Adapun metode yang kita lakukan pada kegiatan ini yaitu yang pertama ada metode observasi dan aksi lapangan. Jadi di sini kita mengidentifikasi masyarakat sekitar, sekolah menengah dan mahasiswa. Yang kedua itu pengisian kuesioner. Dan yang terakhir ada metode refleksi dan evaluasi nilai Pancasila. Jadi di sini kita menjelaskan nilai Pancasila yaitu sila ketiga. Oke, materi selanjutnya yaitu nilai Pancasila yang diterapkan. Kegiatan ini mencakup nilai Pancasila yaitu yang pertama persatuan Indonesia, yaitu semangat kebersamaan dan solidaritas melawan narkoba. Yang kedua
Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu empati terhadap korban penyalahgunaan narkoba ini. Yang terakhir ada kerakyatan, yaitu mendorong partisipasi aktif siswa dan masyarakat untuk menghindari segala kegiatan yang mendekati narkoba. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 4 hasil pelaksanaan proyek kata pengantar, kenapa kelompok kami memilih tema ini. Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai persatuan Indonesia dapat berperan sebagai benteng pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga mahasiswa. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan di Google Form selama periode 1 sampai 8 Oktober dengan partisipasi dari 102 orang yang terdiri dari pelajar, mahasiswa di Kota Padang. Meskipun jumlah responden ini cukup representatif untuk skala lokal, perlu dikritisi bahwa sampel terbatas pada satu kota saja, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika nasional yang lebih luas. Ini bisa menjadi kelemahan metodologis karena faktor budaya dan sosial di daerah lain mungkin berbeda, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi tanpa penelitian selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi 4 tentang kaitan peran pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dengan materi Pancasila. Yang pertama, relevansi dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Penyalahgunaan narkoba memicu polarisasi sosial, merusak kepercayaan antar individu, dan dapat menciptakan konflik internal di komunitas remaja dan mahasiswa. Mata kuliah Pancasila menekankan sila ketiga sebagai alat untuk memperkuat persatuan, di mana mahasiswa diajak membangun solidaritas untuk mencegah narkoba sebagai ancaman terhadap kebersamaan nasional. Yang kedua, warga negara harus menjaga ruang digital yang sehat. Ruang digital yang sehat terbentuk ketika ada kesadaran etis dan kemampuan analitis dalam memproses informasi. Dalam mata kuliah Pancasila, ini diterapkan untuk mendorong mahasiswa menjaga lingkungan online dari penyebaran konten yang mempromosikan narkoba, sehingga mendukung sila ketiga dengan menciptakan ruang yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kesadaran bersama terhadap bahaya narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa. Baiklah, saya akan membacakan data kaitan peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dengan materi Pancasila. Yang pertama, usia responden berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa responden yang berjumlah 102 orang didominasi oleh kelompok usia 16-18 tahun dengan persentase 59,8%. Usia 19-22 tahun dengan persentase 37,3%. Usia 23 dengan persentase 3% dan usia 13-15 tahun dengan persentase 1%. Yang kedua, jenis kelamin berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa responden yang berjumlah 102 orang menjawab pertanyaan perempuan dengan persentase 76,5% dan laki-laki dengan persentase 23,5%. Yang ketiga, status berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa responden yang berjumlah 102 orang menjawab pernyataan mahasiswa dengan persentase 81,4% dan pelajar SMA atau MAN atau SMK dengan persentase 18,6%. Yang keempat, apakah Anda pernah mendengar materi atau sosialisasi tentang bahaya narkoba? Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa responden yang berjumlah 102 orang menjawab pertanyaan ya dengan persentase 99% dan tidak dengan persentase 1%. Selanjutnya saya akan membacakan data dari nomor 5 sampai 13. Data kelima, menurut Anda seberapa bahaya narkoba bagi remaja atau mahasiswa? Berdasarkan diagram yang didapat, diketahui bahwa responden yang berjumlah 102 orang menjawab pertanyaan sangat berbahaya dengan persentase 99% dan cukup berbahaya 1%. Data selanjutnya, dari mana Anda sering mendapatkan informasi tentang narkoba? Berdasarkan diagram yang didapat, responden menjawab pertanyaan internet atau sosial media dengan persentase 72,5%, sekolah dan kampus dengan persentase 25,5%, keluarga dengan persentase 1%, dan teman dengan persentase 1%.
Data selanjutnya, menurut Anda, apakah rasa persatuan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau mahasiswa? Berdasarkan diagram yang didapat, responden yang menjawab pertanyaan sangat berpengaruh dengan persentase 40,2%, berpengaruh dengan persentase 42,2%, cukup dengan persentase 14,7%, dan tidak berpengaruh dengan persentase 2,9%. Data selanjutnya, apakah Anda merasa jika memiliki ruang pertemanan yang positif dapat menjerumuskan Anda ke dalam narkoba? Berdasarkan diagram yang didapat, responden yang menjawab pertanyaan tidak setuju dengan persentase 49,5%, sangat tidak setuju dengan persentase 37,6%, sangat setuju dengan persentase 7,9%, dan setuju dengan persentase 5%. Data selanjutnya, kegiatan kebersamaan seperti organisasi, ekstrakurikuler, dan komunitas membantu saya terhindar dari perilaku berisiko seperti narkoba. Berdasarkan diagram yang didapat, responden yang menjawab pertanyaan setuju dengan persentase 56,9%, sangat setuju dengan persentase 41,2%, dan tidak setuju dengan persentase 1,9%. Data selanjutnya, nilai persatuan mendorong saya untuk saling menjaga dan saling mengingatkan antar teman untuk menjauhi narkoba. Berdasarkan diagram yang dapat, responden yang menjawab pertanyaan setuju dengan persentase 52% dan sangat setuju 48%. Data selanjutnya, saya berani menolak ketika ada teman yang mengajak mencoba narkoba. Berdasarkan diagram yang didapat, responden yang menjawab pertanyaan sangat setuju dengan persentase 87,3%, setuju 11,8%, dan sangat tidak setuju dengan persentase 0,9%. Data selanjutnya, jika melihat teman terlibat penyalahgunaan narkoba, saya akan mengajak dia untuk mencari bantuan. Berdasarkan diagram yang didapat, responden yang menjawab pertanyaan sangat setuju dengan persentase 48%, setuju dengan persentase 48%, tidak setuju 33%, dan sangat tidak setuju 1%. Data yang terakhir, saya pernah melihat teman sebaya saya menggunakan narkoba. Berdasarkan diagram yang didapat, responden yang menjawab pertanyaan tidak dengan persentase 90,2% dan pernah dengan persentase 9,8%. Baik, saya akan menjelaskan rekomendasi dan solusi dari proyek yang kami pilih ini. Yang pertama, kita bisa melakukan edukasi dan sosialisasi ke instansi pendidikan di Indonesia. Dengan melakukan edukasi, sosialisasi, dan seminar ke instansi pendidikan, mahasiswa dan remaja tahu kalau narkoba memiliki dampak yang sangat serius bagi tubuh, kesehatan, dan juga fisik maupun sosial. Tujuan dilakukan edukasi dan sosialisasi ini, yang pertama, mahasiswa dan remaja tahu lebih dini bentuk, dampak, dan juga bahaya dari narkoba itu sendiri. Yang kedua, membentuk kesadaran bahwa narkoba merusak kesehatan fisik dan juga masa depan. Yang ketiga, membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari narkoba. Yang kedua, bisa memperkuat nilai Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa dan juga remaja. Mereka tahu kalau narkoba itu memiliki bahaya. Terkhususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan penanaman nilai Persatuan Indonesia, mahasiswa dan remaja tahu kalau nilai-nilai persatuan akan hancur kalau generasi muda mendekati narkoba. Penguatan ini dilakukan melalui yang pertama, pendidikan dan karakter sejak dini di lingkungan kampus maupun sekolah. Yang kedua, kegiatan gotong royong dan kepedulian. Yang ketiga, penanaman nilai solidaritas dan juga tanggung jawab. Yang ketiga yaitu melakukan video kampanye melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dengan pemanfaatan teknologi seperti Instagram dan juga TikTok, generasi muda bisa membuat video edukasi dan seminar tentang bahaya narkoba, bentuk-bentuk narkoba, dan juga dampak narkoba untuk masa depan. Dengan ditonton oleh masyarakat, mahasiswa, dan juga remaja, mereka akan tahu bahwa narkoba memiliki dampak yang serius bagi kesehatan tubuh dan juga masa depan. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, kita bisa membuat video kreatif di TikTok seperti animasi dan film pendek agar mahasiswa ataupun remaja senang menonton video tersebut dan mendapatkan sisi baik dari video tersebut. Nah, yang terakhir, kita bisa memilih lingkungan pertemanan yang baik dan positif, tujuannya agar kita tidak terjerumus ke dalam narkoba. Dan juga kita bisa melakukan penyaringan konten-konten di media sosial agar tidak berdampak pada diri kita sendiri dan juga teman-teman kita.
Baik, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari proyek ini yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga mahasiswa memiliki ancaman yang serius, terutama pada nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai persatuan Indonesia. Dengan terancamnya generasi muda dengan narkoba, hancurnya nilai-nilai kesatuan di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, dengan solusi yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat terhindar dari narkoba dan dapat minimalisir agar generasi muda terhindar dari narkoba. Lalu saya akan membahas tentang presentasi saya tentang dampak narkoba. Dampak narkoba adalah yang merusaknya otak dan organ tubuh kita, sehingga mental kita akan terkikis. Dampak mengkonsumsi narkoba itu adalah satu, psikologi kita dan sifat kita akan berubah, yang dimana terlihat bahwa orang-orang menggunakan narkoba akan terlihatnya yang memakai narkoba tersebut. Jadi kesimpulannya, jangan pernah memakai narkoba untuk teman-teman sekalian. Sekian proyek dari kami, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.